Di antara riuhnya kemajuan zaman, ada satu era yang tidak pernah hilang dari ingatan sejarah Jepang. Masa di mana kehormatan lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Ini adalah kisah tentang samurai. Video ini akan memberikan gambaran lebih dekat kehidupan seorang ksatria Jepang di zaman kekaisaran. Samurai, atau pelayan, adalah prajurit elit yang mengabdikan hidup mereka pada seni bela diri, filosofi, dan loyalitas mutlak. Bagaimana perjalanan seorang samurai dari kecil hingga dewasa? Bagaimana kode etik Bushido menjadi landasan utama hidup mereka? Hingga kematian lebih diharapkan daripada membuat pemimpinnya kecewa. Yuk, kita gaskan! Kehidupan seorang samurai dimulai sejak dini, dan tidak ada waktu untuk bermain-main. Anak-anak dari keluarga bangsawan dipersiapkan untuk peran besar ini bahkan sebelum mereka bisa berjalan. Sebagai calon samurai, mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sangat disiplin. Pada usia 5 atau 6 tahun, mereka sudah mulai dilatih menggunakan senjata kayu untuk mengasah refleks dan kekuatan. Tapi pelajaran pertama mereka tidak hanya soal bertarung. Mereka juga belajar tentang moralitas, etika, dan filosofi. Para guru, seringkali para biksu atau samurai senior, menanamkan pentingnya kesabaran, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap alam. Kuil Shinto menjadi salah satu tempat latihan, karena di sana mereka diajarkan untuk menghargai kehidupan dan semangat alam di sekitar mereka. Seiring bertambahnya usia, pelatihan mereka menjadi semakin intensif. Setiap hari dipenuhi dengan latihan fisik dan mental. Mereka berlatih dengan katana, tombak, busur, dan berbagai senjata lainnya. Tapi lebih dari sekadar menjadi prajurit yang hebat, seorang samurai harus memahami filosofi di balik setiap serangan dan setiap gerakan. Inilah yang disebut dengan Bushido, yang artinya jalan ksatria. Bushido lebih dari sekadar kode etik, ini adalah gaya hidup. Dalam Bushido, seorang samurai harus menjaga kehormatan, keberanian, ketulusan, dan kesetiaan. Mereka tidak boleh takut mati, karena mati dalam kehormatan lebih mulia daripada hidup dalam rasa malu. Saat latihan menggunakan pedang, seorang samurai tidak hanya belajar cara mengayunkannya. Mereka juga diajari bagaimana katana adalah perpanjangan dari jiwa mereka sendiri. Tidak semua hari dalam kehidupan samurai dihabiskan dalam pertempuran. Di luar medan perang, kehidupan sehari-hari seorang samurai seringkali lebih damai. Mereka mengelola tanah, membantu masyarakat, dan memimpin dalam urusan administratif. Seorang samurai yang bijaksana juga merupakan petani, pemimpin lokal, dan penasihat bagi tuannya. Setiap pagi, seorang samurai meluangkan waktu untuk berlatih fisik dan spiritual, memperkuat tubuh dan pikiran mereka. Mereka juga mempelajari seni-seni lainnya, seperti kaligrafi dan puisi. Semua ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritualitas. Bagi mereka, seni dan perang bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi dua sisi dari mata uang yang sama. Tetapi tentu saja, samurai dikenal sebagai prajurit hebat di medan perang. Periode Sengoku, tahun 1467 hingga 1615 Masehi, adalah salah satu masa paling berdarah dalam sejarah Jepang, ketika negara itu terpecah menjadi banyak klan feodal yang saling berperang. Di tengah kekacauan ini, samurai menjadi tulang punggung pasukan militer. Mereka berperang dengan disiplin tinggi, menggunakan strategi yang cermat dan berjuang dengan kekuatan penuh. Dalam setiap pertempuran, mereka tahu bahwa hidup mereka berada di ujung pedang. Kegagalan berarti kematian, bukan hanya di tangan musuh, tetapi juga di tangan mereka sendiri, jika mereka merasa telah mempermalukan diri. Namun, di medan perang inilah kehormatan seorang samurai diuji. Pertarungan bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang menjaga kehormatan dan kepercayaan dari tuan mereka. Hubungan politik seorang samurai sangat kompleks. Samurai pada dasarnya adalah pelayan dari daimyo, yang merupakan tuan feodal yang mengendalikan wilayah-wilayah besar di Jepang. Namun, di atas para daimyo, ada shogun, panglima tertinggi yang memerintah negara. Samurai berjuang dan mati untuk melindungi tanah tuan mereka, tetapi pada akhirnya mereka juga harus tunduk pada perintah shogun. Shogun seringkali lebih berkuasa daripada kaisar, yang dalam banyak masa hanya memiliki kekuasaan simbolis. Meskipun begitu, kesetiaan seorang samurai kepada tuannya adalah segalanya. Jika tuannya memerintah untuk memberontak atau berperang, maka samurai tidak akan mempertanyakan, meski nyawa mereka menjadi taruhan. Ini adalah salah satu prinsip terpenting dalam Bushido,
loyalitas yang mutlak. Bushido juga memandang kematian sebagai bagian integral dari hidup seorang samurai. Tidak jarang, ketika seorang samurai gagal menjalankan tugasnya atau merasa telah mempermalukan diri, mereka memilih untuk melakukan seppuku, yaitu ritual bunuh diri. Ini dilakukan dengan kehormatan penuh. Mereka menusukkan pedang pendek ke perut mereka, memotong dari kiri ke kanan, sebuah tindakan yang sangat menyakitkan dan mematikan. Tapi bagi samurai, kematian dengan cara ini dianggap lebih terhormat daripada hidup dengan rasa malu. Seppuku bukan hanya sekadar kematian, tetapi bentuk tertinggi dari penebusan dosa. Tindakan ini sering dilakukan di depan rekan-rekan samurai atau tuannya, sebagai bentuk akhir dari loyalitas dan tanggung jawab. Namun, seiring waktu, kekuasaan samurai mulai memudar. Pada akhir abad ke-19, restorasi Meiji membawa Jepang ke era modern, dan dengan cepat menggantikan sistem feodal dengan pemerintahan terpusat. Samurai kehilangan status mereka sebagai kelas prajurit, dan mulai beralih menjadi warga sipil. Banyak yang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru ini. Bagi sebagian besar samurai, kehilangan pedang mereka sama dengan kehilangan identitas. Mereka tidak lagi memiliki peran dalam masyarakat yang semakin modern dan terindustrialisasi. Namun, meskipun samurai tidak lagi menjadi kelas sosial terpisah, nilai-nilai dan warisan mereka tetap hidup. Meski kelas samurai secara resmi berakhir, warisan mereka tetap bertahan dalam budaya Jepang hingga hari ini. Seni bela diri seperti kendo dan judo berasal dari teknik bertarung samurai. Nilai-nilai Bushido juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang modern, seperti etos kerja keras, loyalitas, dan penghormatan terhadap tradisi. Samurai juga menjadi ikon dalam budaya pop, termasuk dalam film, anime, dan manga. Mereka dianggap sebagai lambang kekuatan, keberanian, dan kehormatan. Jadi, meskipun mereka tidak lagi berperan sebagai prajurit di medan perang, jiwa samurai tetap hidup dalam berbagai bentuk seni dan filosofi yang kita kenal sekarang di Jepang. Sekian dulu video kali ini tentang samurai. Semoga ada sesuatu yang bisa dipetik. Jika kalian suka, bisa bantu like, komen, dan share videonya. Subscribe juga untuk tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Akhir kata, terima kasih.